Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan bipartit dengan salah satu perusahaan yang ada di kawasan industri, masih di daerah Kabupaten Serang. Jadi saat ini saya kebetulan sebagai kuasa hukum dari karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Nah, saat ini saya ingin berbagi pengalaman dengan kawan-kawan mahasiswa yang masih berkuliah di jurusan hukum atau jurusan fakultas syariah terkait dengan proses bipartit. Nah, bipartit pada dasarnya adalah musyawarah yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja ketika terjadi perselisihan untuk mendapatkan kata mufakat atau untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi dalam proses bipartit ini kita akan bermusyawarah dengan pihak perusahaan mencari win-win solution agar permasalahan yang dihadapi oleh klien kita itu bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah dan kesepakatan. Nah, proses bipartit ini adalah proses sebelum dilakukan mediasi dan sebelum diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Jadi sebelum kita mengajukan mediasi, kemudian sebelum kita mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, maka terlebih dahulu kita harus melalui proses bipartit. Yang mudah-mudahan dalam proses bipartit ini justru permasalahan kita bisa selesai. Nah, praktiknya bagaimana ketika kita akan melakukan bipartit? Mekanismenya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang advokat ketika kita akan melaksanakan bipartit? Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang advokat ketika ada klien datang terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Jadi kawan-kawan terlebih dahulu harus menanyakan kronologis permasalahannya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan fakta-fakta dan baru menyimpulkan jenis perselisihan apa yang dihadapi oleh klien kita. Kenapa? Karena dalam perselisihan hubungan industrial itu ada 4 jenis perselisihan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis perselisihan. Yang pertama, perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, saat ini yang kita hadapi adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Mekanisme sebelum kita melaksanakan bipartit, maka setelah kita mengetahui tadi jenis perselisihan apa yang dihadapi oleh klien kita, selanjutnya kita akan membuat surat kuasa yang mana klien kita memberikan kuasa kepada kita agar dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya. Jadi sebelum kita mengirimkan surat permohonan bipartit, kita terlebih dahulu harus mendapatkan surat kuasa dari klien kita. Nah, setelah kita mendapatkan kuasa dari klien kita, maka selanjutnya kita membuat permohonan bipartit kepada pihak perusahaan yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut harus dijelaskan ya, jenis perselisihannya perselisihan apa, kemudian kapan kita akan datang ke perusahaan tersebut, hari apa, jam berapa, kemudian nanti dalam pelaksanaannya pada hari yang telah ditentukan sebagaimana telah disampaikan oleh kita kepada perusahaan tersebut, kita harus datang ke perusahaan itu. Nah, jangan lupa pula ketika kawan-kawan melakukan proses bipartit, kita harus membawa risalah perundingan. Jadi risalah perundingan itu yang akan dicatatkan apa saja yang telah disampaikan oleh pihak pekerja, apa saja yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan, apakah proses bipartit itu mencapai kesepakatan atau belum mencapai kesepakatan. Jadi setiap kawan-kawan melaksanakan proses bipartit, maka jangan lupa untuk membawa risalah perundingan. Nanti di situ akan dicatatkan apa saja yang telah disampaikan, apa saja kesimpulannya, dan bagaimana hasil akhirnya. Jadi sekarang masih dalam tahapan proses bipartit, perkara yang kita tangani terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Semoga permasalahan ini bisa selesai dengan kesepakatan ya. Tadi di pertemuan tadi belum ada kesepakatan. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya terjadi kesepakatan antara kita selaku kuasa hukum dari pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Nah, apabila tidak terjadi kesepakatan di pertemuan berikutnya, maka mau tidak mau kita akan mengajukan permohonan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dalam hal ini. Karena memang kebetulan wilayahnya ada di daerah Kabupaten Serang. Lalu bagaimana ketika sudah ada anjuran tetap saja tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan? Terkait dengan anjuran tersebut tidak ada pelaksanaan.
maka kita akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam obrolan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan, dan bagi kawan-kawan yang masih dalam proses berkuliah di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah dan ingin menjadi seorang advokat, bercita-cita menjadi seorang advokat, terus semangat, tempa diri, tempa kemampuan, tempa mental. Insya Allah kawan-kawan di kemudian hari akan menjadi advokat yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.